pagi anak-anak pintar. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga kamu tetap sehat dan selalu semangat. Jumpa lagi dengan Bu Pesta hari ini dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang menulis teks eksplanasi. Dengan kompetensi dasar 4.10, menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan atau aspek lisan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pada akhir pembelajaran kalian dapat menyajikan informasi suatu fenomena secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, atau aspek lisan dengan menarik. Sebelum kita mulai belajar hari ini, kita main dulu yuk. Di sini ada permainan menyusun kata. Kata yang ada di sini masih acak. Jadi silakan kamu susun ya menjadi satu kata yang baik. Sudah ketemu? Oke, kata kedua. Sudah ketemu belum? Kalau sudah, silakan gabungkan dengan kata yang tadi. Silakan kamu tulis di kolom komentar kira-kira jawabannya apa ya. Nah, setelah kita bermain, sekarang mari kita mulai belajar hari ini. Seperti yang katakan di awal, materi hari ini adalah menulis teks eksplanasi. Topik yang kita bahas ada dua. Yang pertama, pola-pola pengembangan teks eksplanasi. Yang kedua, langkah menulis teks eksplanasi. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah pola-pola pengembangan teks eksplanasi. Minggu sebelumnya kita sudah membahas sedikit mengenai pola-pola pengembangan ini. Yang pertama adalah pola kronologis. Dalam pola ini, kejadian yang diceritakan disampaikan dengan urutan waktu. Misalnya dari pagi sampai malam, dari zaman dahulu hingga sekarang, dari permulaan hingga selesai, dan lain-lain. Yang kedua adalah pola kausalitas atau sebab akibat, pola pengembangan paragraf yang berisi sebab akibat suatu hal. Sebab menjadi gagasan utama dan akibat menjadi penjelasannya. Apakah kamu masih ingat? Di samping kedua pola tadi, terkadang diselingi juga dengan pola-pola lainnya. Itu yang ketiga, pola definisi, yaitu pola pengembangan paragraf yang berisi mengenai pengertian fenomena atau peristiwa yang terjadi. Yang keempat, pola ilustrasi, yaitu pola yang menjelaskan dengan gambar atau memberikan gambaran sebagai pendukung untuk memperjelas gagasan utama. Dan yang kelima, pola umum khusus. Pola pengembangan paragraf yang menempatkan gagasan utama pada awal paragraf diikuti dengan gagasan penjelas atau biasa disebut sebagai paragraf deduktif. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Ada 4 langkah dalam menulis teks eksplanasi. Yang pertama yaitu menentukan topik atau kejadian yang menarik, dikuasai, dan aktual. Jadi ketika kita menentukan sebuah topik, kita harus melihat situasi dulu, kira-kira apa yang sedang booming, agar kita lebih mudah untuk mengembangkan topik tersebut. Yang kedua, menyusun kerangka teks atau mengembangkan topik utama ke dalam rincian topik yang lebih spesifik atau biasa disebut sebagai penjelas. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan bahan berupa fakta atau pendapat para ahli terkait dengan kejadian yang dituliskan dari berbagai sumber. Sesuai dengan ciri-ciri dari teks eksplanasi itu sendiri, yaitu harus sesuai dengan fakta. Kemudian yang keempat, mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi yang lengkap dan utuh dengan memperhatikan struktur baku dan kaidah kebahasaannya
agar teks yang kita buat lebih rapi. Berikut ini contoh-contoh topik yang bisa kita angkat menjadi sebuah teks eksplanasi. Silahkan kamu cermati ya. Jadi di antara topik-topik ini nanti kamu boleh memilih salah satu, kira-kira mana yang akan kamu kembangkan menjadi sebuah teks eksplanasi. Atau mungkin di luar ini juga boleh. Mungkin ada yang menurut kamu kuasai dan menarik untuk kamu angkat menjadi sebuah teks eksplanasi. Di sini ada satu contoh topik yang akan kita kembangkan menjadi sebuah teks eksplanasi kali ini, yaitu mengenai hujan. Seperti yang kita bahas tadi, setelah kita menentukan topik, langkah selanjutnya adalah menyusun kerangka teks. Yang pertama di sini adalah identifikasi fenomena atau pernyataan umum. Di dalam identifikasi fenomena, seperti yang kita bahas di minggu-minggu sebelumnya, dia berisi mengenai pengenalan topik yang akan kita bahas. Hujan adalah peristiwa turunnya air dari langit ke bumi. Awalnya air hujan berasal dari air laut. Hujan merupakan bentuk dari presipitasi yang berwujud cairan. Struktur kedua yaitu rangkaian kejadian atau deretan penjelas, biasanya berisi kronologis atau urutan waktu, kemudian kausalitas atau sebab akibat, atau mungkin pola pengembangan yang lainnya seperti yang tadi kita bahas, definisi, ilustrasi, atau mungkin yang dia umum khusus. Air-air tersebut mengalami proses penguapan atau evaporasi akibat adanya bantuan panas matahari. Gerakan udara vertikal ke atas menyebabkan awan saling tumpang tindih. Awan mencapai wilayah atmosfer yang bersuhu lebih lebih dingin, di mana butiran-butiran es dan air mulai terbentuk dan semakin besar. Kemudian struktur yang terakhir yaitu ulasan atau interpretasi yang berisi simpulan dari teks yang mau kita buat. Di sini mengenai hujan. Saat butiran air es ini telah menjadi berat, akhirnya butiran es ini pun mulai lepas dari awan dan jatuh ke bumi sebagai hujan. Langkah selanjutnya adalah mengembangkan kerangka teks yang sudah kita buat tadi menjadi sebuah teks eksplanasi yang utuh. Di sini judulnya adalah proses terjadinya hujan. Jadi nanti kamu boleh membuat judulnya semenarik mungkin. Yuk kita baca bersama-sama seperti apa sih pengembangannya. Hujan adalah peristiwa turunnya air dari langit ke bumi. Awalnya air hujan berasal dari air laut. Selain air yang berbentuk fisik, air yang menguap ke udara juga bisa berasal dari tubuh manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda lain yang mengandung air. Hujan merupakan bentuk dari presipitasi yang berwujud cairan. Air-air tersebut mengalami proses penguapan atau evaporasi akibat adanya bantuan panas matahari. Air yang menguap melayang ke udara dan akhirnya terus bergerak menuju langit yang tinggi bersama uap-uap air yang lain. Ketika awan-awan kecil bergabung membentuk awan yang lebih besar, gerakan udara vertikal ke atas yang terjadi di dalamnya meningkat. Gerakan udara itu menyebabkan awan saling tumpang tindih dan menyebabkan gumpalan besar. Awan tersebut mencapai wilayah-wilayah atmosfer yang bersuhu lebih dingin, di mana butiran-butiran es dan air mulai terbentuk dan tumbuh semakin besar. Saat butiran air es ini telah menjadi berat dan tak lagi mampu ditopang oleh hembusan angin vertikal, akhirnya butiran es ini pun mulai lepas dari awan dan jatuh ke bumi sebagai hujan air, hujan es, dan sebagainya. Bagaimana anak-anak? Apakah kamu sudah paham? Bagaimana cara mengembangkan kerangka yang sudah kita buat menjadi sebuah teks eksplanasi yang utuh? Jadi agar kamu lebih paham lagi, kita akan latihan membuat teks eksplanasi. Hari ini tugas kamu adalah yang pertama, daftarlah topik yang berkaitan dengan sebuah kejadian alam, sosial maupun budaya
yang ada di sekitarmu. Kemudian yang kedua, susunlah topik-topik tersebut secara runtut ke dalam struktur teks eksplanasi, yaitu identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Yang ketiga, kembangkan kerangka itu menjadi teks eksplanasi dengan memperhatikan kaidah kebahasaan yang benar. Nanti tugasnya dikerjakan di buku tulis kalian ya. Setelah selesai, kamu foto, lalu kirimkan ke Classroom atau ke WA Group. Jadi nanti yang kamu kirim ke Classroom itu adalah hasil akhir. Setelah kamu mengembangkan kerangka tadi menjadi sebuah teks eksplanasi yang utuh, itulah yang kamu foto lalu kamu kirimkan ke Classroom atau WA Group kita. Jangan lupa tuliskan nama lengkap dan kelas. Oke anak-anak, semangat ya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir.